Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lanjutnya adalah kelompok dari kebijaksanaan. Ya, Panyakanda. Kelompok kebijaksanaan ini terdiri dari dua faktor, yaitu samaditi, pandangan benar, dan sama sangkapa adalah pikiran yang benar. Ada dua hal itu. Jadi kita sudah mengenal sila kanda, terdiri dari sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Kemudian dari sama dikanda ada sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Maka dua yang lainnya adalah bagian dari panyakanda, dari kelompok kebijaksanaan terdiri dari sama diti, pandangan benar, dan sama sangkapa, pikiran benar. Sama diti adalah pandangan benar. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, sama diti itu apa? Sama diti itu yang disebut sama diti adalah pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Ini adalah sama diti. Namun demikian kita bisa uraikan gitu. Menurut kitab ulasan yang disebut sama diti, di dalam kitab ulasan disebutkan ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah kama sakata sama diti. Jadi pandangan benar berkenaan dengan kama sebagai milik kita ini, milik kita sendiri ini. Kemudian yang kedua adalah vipassana samadhiti. Jadi pandangan benar berkenaan apa? Dengan vipassana. Kemudian jana samadhiti, pandangan benar berkenaan dengan jana. Ya, kemudian magga samadhiti adalah pandangan benar berkenaan dengan jalan. Kemudian pala samadhiti adalah pandangan benar berkenaan dengan buah. Dan satu lagi adalah pacawekana samadhiti adalah pandangan benar berkenaan dengan apa? Renungan peninjauan kembali. Jadi ada 6 jenis samadhiti. Dari 6 jenis samadhiti tadi, maka pala samadhiti dan pacawekana samadhiti ini kita tidak bisa utak-atik karena dia merupakan hasil. Dia akan muncul secara otomatis ketika seseorang mencapai magga. Maka pala ini adalah buah, maka dia akan muncul secara otomatis. Kita tidak bisa memunculkan buah. Dia muncul secara otomatis. Setelah muncul pala, maka akan muncul pacawekana atau perenungan atau peninjauan kembali. Maka dua hal ini kita tidak bisa otak-atik. Tetapi berkenaan dengan kama sakata samadhiti, ya vipassana samadhiti, jana samadhiti, dan magga samadhiti, ini yang harus kita usahakan. Kita harus usahakan. Nah, kama sakata samadhiti, pandangan benar, ya, berkenaan dengan kama sebagai milik kita, milik diri sendiri. Ini sangat penting bagi kita, bagi umat Buddha. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa kama itu milik kita sendiri, ya kalian tidak akan melakukan vipassana, kalian tidak akan menjalankan moralitas, kalian tidak akan menjalankan kebajikan. Kalau kalian berpikir bahwa kondisi kalian semacam ini hanya merupakan anugerah, disebut anugerah atau diberikan oleh Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, dan lain sebagainya itu, maka kalian tidak akan bisa mengembangkan sila samadhi dan panya ini dengan baik. Karena kalian hanya mengandalkan adanya suatu berkah dari sesuatu makhluk yang luar biasa itu, yang sebetulnya tidak ada itu. Makhluk itu kan diciptakan gitu loh, oleh ajaran-ajaran yang lain. Mereka menciptakan, oh ada demikian, oh yang bisa
bisa memberi berkah gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu saya kutuk, ya, kamu saya hukum. Melakukan kebenaran, kamu melakukan kebajikan, oh saya kasih berkah, saya kasih anugerah. Mereka ciptakan sendiri konsep semacam itu. Tetapi kalau kita melakukan meditasi vipassana ini, mengembangkan ajaran Buddha ini dalam latihan ini, ketika kita melihat dengan pengalaman sendiri, tidak ada makhluk semacam itu. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam diri kita sekarang ini, ya ini merupakan bagian dari kama kita ini sendiri. Tidak ada campur tangan makhluk lain. Tidak ada yang bisa mencampuri. Nah ini pemikiran ini, pemahaman ini sangat penting sekali bagi kita umat Buddha. Kalau kita tidak memiliki pemahaman ini, maka kita tidak akan memberikan usaha yang benar di dalam melakukan kebajikan. Vipassana ini adalah suatu kebajikan. Nah, jadi pemahaman tentang kama, ya, pemahaman tentang kama. Apa yang disebut kama? Ya, Buddha mengatakan apa yang disebut kama? Kama ini adalah cetana, suatu kehendak. Karena ada kehendak, ya seseorang berbuat. Maka Buddha mengatakan cetanahang bhikkhave kamang wadami. Oh para biku, saya mengatakan bahwa cetana atau kehendak ini adalah kama, perbuatan itu. Yang disebut kama itu apa? Cetana. Kehendak itu suatu faktor mental. Cita yitwa kamang karoti. Setelah muncul, setelah ada cetana atau kehendak, maka perbuatan ini dilakukan. Ya, dilakukan bagaimana melakukannya? Kayena wacaya manasa. Dengan tubuh, dengan ucapan, dengan pikiran. Itu kama. Itu yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam diri kita ini adalah kama perbuatan ini. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan buruk, kita melakukan perbuatan baik, ya kita akan mendapatkan hasil kebahagiaan di dalam kehidupan ini atau di kehidupan akan datang. Kita melakukan perbuatan tidak baik, kita juga akan mendapatkan hasil di dalam kehidupan ini, kehidupan mendatang sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak membahagiakan. Dan itu milik kita. Kita yang melakukan sendiri, kita yang akan mewarisi. Bukan orang lain yang atau makhluk lain yang melakukan, kita yang mewarisi, tidak bisa. Tidak ada makhluk lain yang campur tangan dalam hal ini. Maka ini masuk dalam kama niyama, suatu hukum kama. Dia akan bekerja menurut hukum alam, kita mengatakan demikian. Dia akan bekerja dengan sendirinya demikian. Menurut hukum kama itu, tidak ada makhluk lain yang memiliki kemampuan untuk campur tangan, merubah atau memperbaiki kama yang sudah kita lakukan, tidak ada. Kita melakukan kama buruk, ya kita akan mendapatkan hasil yang buruk. Kita melakukan kama baik, kita mendapatkan kebahagiaan, hasil yang baik. Akan selalu demikian. Jadi ini adalah kama, ya kama sakata samadhiti ini. Vipassana samadhiti. Ya pandangan benar tentang vipassana. Ya, kita melakukan vipassana, barusan sudah saya jelaskan juga. Nah, tetapi vipassana ini, ya vipassana ini merupakan jalan pendahulu. Disebut Pubbabaggamaka, jalan pendahulu. Ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah sebutkan, Pak. Yang disebut jalan itu kan ada jalan desa, ada jalan yang sedikit lebih besar, ada jalan tol, semacam demikian. Nah maka ketika kita mengembangkan vipassana ini, maka di situ ada yang disebut jalan dasar, ada yang disebut jalan pendahulu, dan ada jalan mulia. Ada mula maga, Pubbabaggamaka, ada Arya maga. Nah mula maga, jalan dasarnya ini apa? Yang disebut sebagai jalan dasar
agar kita bisa berlatih dengan baik ini apa? Ya, satu tadi, kama sakata samadhi ini. Kalau kita tidak memiliki pandangan benar berkenaan dengan kama sebagai milik kita sendiri, ya, tidak akan mendorong kita pada latihan yang benar. Maka ini masuk dalam jalan dasar. Kemudian apa lagi? Sila, moralitas. Moralitas juga merupakan bagian dari jalan dasar. Nah, maka di dalam sutta juga disebutkan bahwa kalau kita ingin mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan, samadhi dan panya, ini Buddha mengatakan bahwa bagaimana pertama kali apa yang dilakukan? Yang pertama kali dilakukan adalah apa? Silang suwisudang. Ya, silang suwisudang. Ditica ujuka. Sila suwisudang, kita harus benar-benar murni, bersih dalam sila. Dan ditica ujuka. Diti ujuka. Diti juga. Kita memiliki pandangan yang lurus. Ini adalah pandangan yang benar ini. Kita harus memiliki pandangan yang benar. Kita murni di dalam sila, kita memiliki pandangan yang benar. Kita memiliki dua hal ini, maka kita akan mengembangkan latihan kita ini dalam vipassana ini dengan baik. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang kama sebagai milik sendiri, kita tidak memiliki kemurnian di dalam moralitas, ya maka kita tidak akan bisa mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan. Jadi ini jalan dasarnya itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalian harus murni di dalam sila moralitas. Kalian juga harus memiliki pandangan yang benar, pandangan yang lurus. Jadi juga, ini adalah jalan dasar. Ketika kalian memiliki itu, maka baru kalian akan dapat mengembangkan ubabagamaga, masuk pada jalan pendahulu, yaitu atau apa? Pengembangan vipassana ini. Kalian mengembangkan vipassana ini, mengembangkan pengamatan pada tubuh, pada perasaan, pada kesadaran, pada objek mental, objek dhamma. Ketika kalian mengembangkan di situ, maka ya akan akhirnya muncul konsentrasi dan kebijaksanaan berupa pengetahuan pandangan terang akan muncul. Ketika kalian mencapai puncak dari vipassana magga ini, maka itu akan berubah atau masuk dalam arya magga, jalan mulia. Artinya kalian merealisasikan pencapaian kemuliaan, pencapaian kesucian. Dengan pencapaian Sotapaddi Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, Arahata Magga. Akan masuk dalam Arya Magga di situ. Ya, jadi harus dari jalan dasar, jalan pendahulu, kemudian jalan mulia. Jadi dikembangkan. Ya, dikembangkan demikian. Ya, jadi itu dalam pengembangan vipassana kita mendapatkan itu pandangan benar berkenaan dengan vipassana ini. Jana sama didik. Jana juga merupakan pandangan benar. Bahwa jana, Buddha juga mengajarkan tentang jana-jana. Pencapaian jana itu Buddha ajarkan. Di banyak sutta Buddha mengajarkan tentang jana. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 40 objek meditasi segala macam tercakup di dalam sutta-sutta dalam Tipitaka. Nah, Buddha mengajarkan itu dari objek-objek yang diajarkan Buddha itu sebagian dapat menghasilkan jana atau konsentrasi absorpsi. Ya, jadi ada yang mencapai jana pertama, ada yang bisa mencapai sampai jana ketiga saja, ada yang bisa mencapai jana 4. Ada yang bisa mencapai arupa jana. Jadi ini adalah pandangan benar juga berkenaan dengan jana. Ketika seorang mencapai jana pertama, maka di situ ada muncul juga disebut faktor-faktor jana. Vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata, demikian.
Ketika seorang mencapai jana kedua, maka Widaka dan wicara ini akan hilang, yang adalah piti, suka, dan ekagata. Ketika mencapai jana ketiga, maka hanya ada 2 faktor, suka dan ekagata. Ketika mencapai jana keempat, hanya ada 2 faktor, yaitu upeka dan ekagata. Demikian. Jadi ini merupakan pandangan benar juga. Jana samadhiti. Maka samadhiti ya adalah ini jalan yang benar ketika kita mampu merealisasikan tingkat-tingkat kesucian tadi. Ya, Sotapati Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, Arahata Magga, ini pencapaian-pencapaian di situ merupakan Magga Samadhiti. Itu kita harus usahakan sampai di situ. Ya, dengan apa? Dengan jalan dasar, jalan pendahulu, dan jalan mulia ini sampai jalan mulia tadi. Kita kembangkan di situ. Samadhiti, ya. Pandangan benar ini adalah yang dimaksudkan, yang dijelaskan dalam kitab ulasan, dalam Adhakatha itu adalah demikian. Ya, pala samadhiti adalah pandangan benar tentang buah. Artinya setelah muncul Sotapati Magga, ya, jalan pemasuk arus, maka segera akan muncul yang disebut Sotapati Pala, buah dari pemasuk arus. Akan selalu muncul demikian, otomatis akan muncul. Tidak bisa tidak muncul buah ini. Ketika Magga muncul, ketika lenyap, akan muncul pala. Otomatis akan muncul demikian. Ketika kita bisa merealisasikan yang lebih tinggi Sakadagami Magga, ya, Sakadagami Magga muncul dalam satu saat kesadaran, lenyap, maka akan muncul Sakadagami Pala. Otomatis akan muncul. Kita tidak mengusahakan sesuatu, tapi dia akan muncul secara otomatis. Karena dia adalah buah, hasil wipaka. Ketika kita mengusahakan lagi dalam wipasana kita mencapai Anagami Magga, maka Anagami Magga ini akan muncul dalam satu saat kesadaran, kemudian ketika lenyap muncul Anagami Pala, ya, buah dari Anagami yang sekali kembali ini. Muncul demikian, secara otomatis akan muncul. Ketika kita berjuang lagi dalam wipassananya, kemudian kita mencapai Arahata Magga, maka Arahata Magga itu akan muncul dalam satu saat kesadaran, kemudian lenyap dan akan muncul Arahata Pala, buah kearahataan. Jadi tidak ada suatu usaha khusus yang digunakan untuk memunculkan kesadaran-kesadaran buah ini, tidak ada. Nah, dia muncul secara otomatis karena dia merupakan buah atau hasil. Ya, ketika Magga muncul lenyap, kemudian Pala Cita muncul dan lenyap, maka yogi ini kemudian akan masuk ke dalam Pacawekana. Disebut Pacawekana Nyana, seringkali disebut demikian, merupakan pengetahuan, ya, peninjauan kembali. Maka pengetahuan peninjauan kembali ini juga merupakan pengetahuan atau pandangan yang benar yang akan muncul mengikuti pala. Ketika pala ini sudah lenyap, maka akan muncul Pacawekana, peninjauan kembali ini, pengetahuan peninjauan kembali ini. Pengetahuan yang meninjau pencapaian kita, pencapaian Magga kita, meninjau lagi Nibbana. Sebagai objeknya itu meninjau buah. Kadang-kadang meninjau kilesa atau kekotoran batin, ya, yang sudah dilenyapkan dan kekotoran batin yang masih tersisa. Kadang-kadang meninjau itu juga. Jadi itu akan terjadi dan itu merupakan pandangan benar juga. Jadi ini 6 hal ini merupakan pandangan benar. Ya, Kama Sakata Samadhiti, Vipassana Samadhiti, Jana Samadhiti, Magga Samadhiti, Pala Samadhiti, dan Pacawekana Samadhiti. Ini adalah pandangan benar, disebut pandangan benar. Kemudian sama sangkapa adalah pikiran benar. Ya, sama sangkapa disebut pikiran benar. Samadhiti, pandangan benar, merupakan faktor mental panya atau panyindriya cetasika. Ya, jadi faktor mental, daya pengendalian kebijaksanaan, panyindriya cetasika. Sama sangkapa juga merupakan faktor mental.
yaitu faktor mental vitaka atau penempatan awal pikiran. Di dalam Mahasatipadana Sutta, sama sangkapa ini ada 3 disebut nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan awihingsa sangkapa. Nekama sangkapa adalah pikiran berkenaan dengan pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan kesenangan indria. Itu adalah nekama sangkapa. Abhyapada sangkapa adalah pikiran berkenaan dengan ketiadaan niat jahat. Kemudian awihingsa sangkapa adalah pikiran berkenaan dengan ketidakkejaman, ketiadaan pikiran yang diliputi kekejaman. Jadi ini yang disebut sebagai sama sangkapa. Jadi nekama sangkapa, nekama sangkapa adalah berhubungan dengan pikiran yang berkenaan dengan pelepasan. Pelepasan apa ya? Pelepasan kesenangan indria kita ini. Kita tidak tercengkeram dengan kesenangan indria ini. Namun dijelaskan dalam kitab ulasan bahwa di situ disebutkan beberapa yang dimaksud dengan nekama itu. Termasuk di situ adalah vipassana juga merupakan nekama. Kemudian padama jana, jana juga merupakan nekama, nibbana juga merupakan nekama. Jadi itu merupakan kalau kita mencapai jana, kalau kita mencapai jana maka di situ kekotoran batin di situ kan ditekan oleh kekuatan konsentrasi absorpsi yang kita capai di situ. Maka di situ ada pelepasan, kita menjadi tidak tercengkeram dengan nafsu kesenangan indria lagi. Maka jana merupakan nekama, disebut nekama. Vipassana juga demikian jelas ketika kita melakukan vipassana di sini, ketika kita memberikan pengamatan terhadap nama dan rupa dengan tepat, maka di situ tidak akan muncul nafsu kesenangan indria, tidak akan muncul di situ. Kita lepas dari cengkeraman nafsu kesenangan indria kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, kita sentuh, kita tidak ada cengkeraman, keserakahan, ataupun ketidaksukaan pada 5 kesenangan indria tadi. Nibbana tentunya merupakan nekama, karena nibbana merupakan tujuan tertinggi kita dari latihan meditasi vipassana kita ini. Bagi kita sebagai umat Buddha ini. Tapi juga di situ dikatakan sabepi kusala dhamma nekamanti pawucari. Maka juga semua bentuk kusala dhamma, semua bentuk dhamma, fenomena dhamma yang baik, semua bentuk kebajikan, kita juga bisa mengatakannya bahwa itu merupakan nekama, merupakan pelepasan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan kebajikan dengan berdana, menjalankan sila, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan kebijaksanaan, semua itu adalah nekama, pelepasan, yang akan menyebabkan kita bebas dari kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indria kita ini. Itu adalah nekama sangkapa. Abhyapada sangkapa adalah pikiran yang tidak diliputi oleh pembunuhan makhluk hidup dan lain sebagainya itu. Tidak diliputi oleh niat jahat seperti pembunuhan makhluk hidup dan lain sebagainya. Itu adalah abhyakata sangkapa. Kalau pikiran kita tidak diliputi oleh perbuatan membunuh makhluk hidup dan lain sebagainya, maka di situ sama juga kita mengembangkan apa? Mengembangkan cinta kasih. Jadi abhyapada sangkapa yang merupakan yang dimaksud di situ dalam bentuk latihan, dalam bentuk penerapannya adalah pengembangan cinta kasih, metta bhavana. Awihingsa sangkapa, pikiran yang tidak diliputi kekejaman, merupakan dalam bentuk latihan realisasinya merupakan pengembangan karuna bhavana, pengembangan
belas kasihan. Jadi ini yang disebut sebagai sama sangkapa. Nah terus bagaimana hubungannya dengan kita sebagai yogi yang berlatih meditasi vipassana ini? Secara tidak langsung kita memenuhi sama sangkapa di situ. Nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan awihingsa sangkapa ini kita lakukan, tetapi tidak secara langsung sebetulnya, karena kita hanya sekedar memberikan pengamatan terhadap batin dan materi ini kan. Tetapi secara langsung sama sangkapa ini dalam pengembangan dalam meditasi kita, dalam vipassana ini, atau merupakan peran dari faktor mental vitaka itu. Jadi vitaka ini yang terjemahkan sebagai penempatan awal pikiran ini, kita juga bisa mengatakan bahwa vitaka atau sama sangkapa ini merupakan bidikan yang tepat. Sangkapa ini adalah bidikan yang tepat pada objek. Jadi kalau kita memanah, di situ ada target panahan itu, maka kita memanah harus tepat pada target di situ. Bidikan kita harus tepat pada situ. Demikian pula kita memberikan pengamatan pada kembung dan kempisnya perut ini juga harus tepat di situ. Kalau tidak tepat ya itu pikiran kita menjadi mengembara, gelisah, diliputi rasa kemalasan, kelambanan dan lain sebagainya itu. Itu bidikan jadi tidak tepat. Maka ketika vitaka atau sama sangkapa ini diusahakan, maka kita mengarahkan, menempatkan pengamatan kita ini pada pengamatan di gerakan kembung dan kempis perut ini. Sehingga terjadi kita secara aktif menggiatkan sama sangkapa ini, vitaka ini. Bidikan kita menjadi tepat di situ. Kalau bidikan kita tepat, ya kita akan bisa mendapatkan pengetahuan. Bidikan kita tidak tepat, bidikan kita meleset, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan. Kita memanah, bidikan kita meleset, bagaimana kita mendapatkan hadiah. Hanya ketika bidikan kita tepat mengenai bullseye di sana, kita mendapatkan hadiah nomor 1. Demikian pula ketika kita memberikan pengamatan, kalau pengamatan kita ini dengan bekerjanya sama sangkapa atau vitaka cetasika ini tepat bidikannya pada objek, maka kita akan mendapatkan pengetahuan pandangan terang. Itulah maka sama didik dan sama sangkapa ini merupakan bagian atau kelompok kebijaksanaan. Karena dua hal ini bekerja dengan aktif juga. Di dalam kita melakukan vipassana ini, mengembangkan vipassana ini, maka sama wayama, usaha benar, sama sati, perhatian penuh benar, sama samadhi, konsentrasi benar, sama sangkapa, bidikan benar, dan sama didik, pandangan benar, kebijaksanaan benar, atau pengertian benar ini harus bekerja dengan aktif. Maka 5 faktor ini yang disebut karakamaga, karakamagangga. Faktor jalan pekerja. Karena dia harus bekerja dengan aktif 5 hal ini. Tetapi sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa yang merupakan bagian dari kelompok moralitas, dia bersifat pasif. Karena dia hanya muncul sebetulnya ketika kita berhadapan dengan suatu objek, misalnya makhluk hidup. Di situ sebetulnya ada kesempatan kita untuk membunuh makhluk hidup, tetapi kita melakukan penghindaran. Maka di situ muncul sama kamanta. Ketika kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita bisa berdusta, kita menghindari, maka di situ muncul sama kamanta. Sehingga 3 faktor sama waca, sama kamanta, sama ajiwa ini sebetulnya dia faktor yang pasif. Tetapi 5 yang lainnya, usaha benar, perhatian penuh benar, konsentrasi benar, bidikan benar, dan pandangan yang benar ini merupakan faktor yang aktif yang kalian harus usahakan di dalam latihan kalian. Kalian harus usahakan muncul dan berkesinambungan. Tadinya tidak muncul, kalian harus munculkan.
Ketika telah muncul, kalian harus jaga tidak hilang. Kalian harus kembangkan, tingkatkan, tumbuhkan, hingga mencapai kesempurnaan. Hanya dengan itu, ya, kalian akan mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan pandangan terang. Tanpa faktor-faktor itu tidak bisa. Tetapi ketika kalian bisa mencapai akhirnya jalan kesucian, mencapai Sotapadimagga, Sakadagamimagga, Anagamimagga, Arhatamaga, maka 3 faktor yang tadi saya katakan pasif ini, ya, sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa ini menjadi faktor yang aktif. Maka 8 faktor ini akan muncul bersama-sama dengan kemunculannya Arya Magga. Dia muncul bersama-sama. Tetapi ketika kita masih menjadi awam, kita belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, maka 3 faktor yang membentuk gugus moralitas, kelompok moralitas ini, dia muncul hanya ketika kita melakukan penghindaran saja. Tidak setiap saat muncul. Ya, tidak setiap saat muncul. Jadi berbeda. Kita sebagai umat awam, kita masih sebagai putujana, moralitas ini, kelompok moralitas ini hanya muncul ketika kita menghindari pembunuhan, pengambilan barang tidak diberikan, dan seterusnya. Tetapi ketika seseorang itu sudah mencapai Arya Magga, menjadi Sotapanna, menjadi Sakadagami, Anagami, dan Araha, maka faktor moralitas ini bersama 5 faktor yang lainnya membentuk jalan mulia yang berfaktor 8 ini akan muncul bersama-sama. Ya, jadi faktor moralitas ini akan muncul menjaga apa? Kemurnian dari moralitas itu sendiri. Dibantu dengan 5 faktor lainnya yang menyebabkan orang-orang mulia, orang yang telah mencapai tingkat kesucian tadi, ya, memiliki usaha benar, memiliki perhatian penuh benar, konsentrasi benar, ya, pikiran benar, dan pandangan yang benar. Akan muncul bersama-sama demikian. Saya sudah menjelaskan ya, jalan mulia yang berfaktor 8 ini. Semuanya sudah saya jelaskan. Tapi di Dhammacakkappavattana Sutta ini, jalan mulia berfaktor 8 ini kan sebetulnya merupakan kebenaran mulia yang keempat, Magga Saca. Jadi kita belum membicarakan tentang 3 kebenaran mulia yang lainnya yang dituliskan sebetulnya disebutkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini. Jadi di situ di Dhammacakkappavattana Sutta ini Buddha memulai dengan menjelaskan tentang 2 ekstrim. Kemudian Buddha menjelaskan tentang 6 manfaat dari pengembangan jalan tengah. Baru kemudian Buddha menjelaskan jalan tengah ini adalah jalan mulia berfaktor 8. 8 faktor ini harus dikembangkan. Nah, baru setelah itu Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Namun demikian apa yang saya jelaskan di sini, terutama jalan mulia yang berfaktor 8 ini merupakan bagian yang esensial. Saya katakan bagian yang esensial karena semuanya itu merupakan cakupan yang harus dipahami dan harus dipraktekkan sebetulnya. Dengan pemahaman tentang jalan mulia berfaktor 8 ini, terutama 5 faktor yang membentuk yang disebut sebagai Karaka Magga ini, kalian harus perhatikan dengan benar, kalian telah pahami dan itu yang harus kalian giatkan, kalian lakukan, kalian munculkan, kalian latih di dalam vipassana ini. Itu yang kalian usahakan. Sehingga betul-betul energi yang sudah kalian luncurkan tadi, energi yang sudah kalian jaga dalam kesinambungan latihan kalian ini, menjadi suatu energi juga yang dapat membebaskan kalian di dalam dari perputaran kelahiran kembali ini juga. Ya, poin-poin yang penting bagi kalian untuk memahami latihan ini. Dan bagi kalian sebagai penghidupan kalian ini sebagai
samanera, sebagai adasilani, sebagai saya sebagai biku ini. Karena jalan mulia yang berfaktor 8 ini tidak bisa kita tinggalkan. Maka kan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa esowamako natanyo dasana sawisudia. Eso ewamako. Ini jalan tunggal, satu-satunya jalan. Natanyo nati anyomako, tidak ada jalan yang lain. Dasana sawisudia untuk pemurnian pandangan. Dasanasa atau pandangan atau visi ini apa? Visinya adalah pencapaian kesucian itu. Untuk pemurniannya, kesucian itu. Untuk mencapai kesucian tadi. Bagaimana untuk mencapai kesucian? Hanya ada satu jalan. Jalan mulia yang berfaktor 8 atau jalan tengah ini. Tidak ada jalan yang lain. Maka jalan mulia atau jalan tengah ini juga hanya ditemukan di ajaran Buddha. Tidak ada di ajaran lain. Jadi kalian sangat beruntung, kita semua sangat beruntung bahwa kita mendapatkan bertemu dengan jalan mulia yang berfaktor 8 ini. Kita bertemu Dhamma, kita memahami jalan mulia berfaktor 8 ini. Tinggal kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, di dalam latihan kita ini. Jangan lagi kita diliputi oleh kemalasan, kelambanan. Jangan lagi kita diliputi oleh cengkraman, nafsu, kesenangan indria lagi. Karena kita semua adalah pabacita. Nah itu saja. Ya semoga apa yang sudah saya sampaikan ya dapat mendorong usaha kalian dalam latihan ini sehingga kalian bisa mengembangkan pengamatan, mengembangkan usaha benar, pengamatan atau perhatian penuh benar, konsentrasi, bidikan benar, pandangan benar, ya, sehingga kalian bisa merealisasikan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang secara bertingkat semakin tinggi dan kalian bisa merealisasikan kesucian, kebahagiaan tertinggi, nibbana.